Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita bertemu lagi bersama channel pendamping Desa Punggelan. Pada kesempatan kali ini saya masih menyajikan materi tentang sistem keuangan desa, yaitu bagaimana mengatasi saldo kas tunai tidak mencukupi pada saat penyetoran pajak. Seperti apa dan bagaimana solusinya? Ikuti terus channel kami dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen video-video dari kami, pendamping Desa Punggelan. Langsung saja kita lihat di sini ada saldo di pembantu kas tunai, masih ada saldonya ya. Jadi kita akan lihat saldonya berapa. Nah, di sini masih ada saldo 20 lebih ya. Nah, dengan saldo kas tunai sekian, kita akan mencoba input penyetoran pajak untuk pajak yang belum disetor ya. Nah, kemudian kita lihat di bagian buku pembantu pajaknya, di sini masih ada pajak yang belum disetor ya, dan masih kelihatan di situ sama juga dengan saldo di buku kas tunainya ya. Jadi yang tadi di buku kas pembantu tunai itu adalah pajak yang belum di-store. Nah, kita akan coba input untuk pajaknya. Nah, untuk masuk ke penyetoran pajak kita input di penatausahaan. Nah, di sini ini adalah contoh-contoh untuk penyetoran pajak yang sebenarnya sudah terinput, cuman di Siskudesnya masih terdeteksi 0. Ini karena ada beberapa masalah mungkin di Siskudesnya ya. Jadi kita akan lihat bagaimana untuk penginputan yang lain. Ini sebagai contoh kita akan input PPN. Nah, untuk proses penginputannya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman menyesuaikan. Nah, oke, klik simpan. Nah, selanjutnya kita isi rinciannya ya. Nah, kita akan input yang paling besar di sini 12 juta dengan saldo yang tadi ada di buku kas tunainya 20 juta lebih ya. Seperti apa hasilnya? Oke, kita simpan. Nah, ini yang muncul ya, saldo kas tunai tidak mencukupi. Padahal tadi masih ada saldo 20 juta lebih, baru mau dipakai untuk input PPN 12 juta sekian. Oke, kita klik OK saja di sini. Jadi di sini sebenarnya sudah terinput ya. Kita batalkan, tapi di sini sudah terinput. Nah, walaupun di tampilan sebelumnya ini kosong, tapi di rinciannya sudah terinput. Ini juga sudah mengurangi buku kas tunai tadi ya. Coba kita lihat seperti apa. Nah, di laporan buku pembantu kas tunai nanti di sini saldonya sudah. Kita lihat buku pembantu banknya. Nah, buku pembantu pajaknya di sini sudah tersetor ya. Nah, ini sudah tersetor. Dan yang belum di-store sudah berkurang. Nah, kita lihat di buku pembantu kas tunainya.
Nah, ini juga sudah terpotong ya, artinya sudah dibayarkan atau terbayarkan, dan saldonya juga sudah berkurang. Jadi tidak ada masalah ya kalau tadi walaupun kita input muncul warning saldo kas tunai tidak mencukupi, karena di laporan sudah terinput atau sudah terbaca. Nah, untuk mengatasi masalah yang tadi, mungkin bagi teman-teman yang ingin biar tidak kelihatan nol ya di penyetoran pajaknya, bisa melalui cara seperti ini ya. Kita melalui dengan mutasi kas, penata usahaan, mutasi kas. Oke, yang tadi kita hapus dulu ya. Oke, ini yang tadi sudah terakhir yang sudah distorkan tadi dihapus dulu. Oke, yang ini juga kita hapus. Oke, kita coba dengan memulai dari mutasi kas pengambilan ya. Nah, kenapa kita masuk ke mutasi kas pengambilan? Nah, kita akan mencoba mengakalinya ya. Tadi kan warningnya saldo kas tunai tidak mencukupi. Kita ambil tambahan untuk menambah saldo di kas tunainya ya. Kita misalkan pinjam dulu di sini di mutasi kasnya. Nah, ini sebenarnya hanya akal-akalan ya, nanti bisa dihapus lagi ya. Nanti setelah ini dibuat terus kita input penyetoran pajak, nanti kita hapus lagi yang ini. Ini hanya untuk pancingan agar tidak muncul saldo kas tunai tidak mencukupi. Nah, kita misalkan pinjam sekian. Oke, langsung kita masuk lagi ke penyetoran pajak. Nah, jangan lupa ya NTPN diisi. Oke, simpan, kemudian input rinciannya. Oke, sekarang kita simpan. Nah, berhasil ya, tidak muncul peringatan saldo kas tunai tidak mencukupi. Dan juga di sini pun sudah muncul ya, ada rinciannya ya, tidak nol ya. Oke, kita coba yang lain. Nah, untuk yang lain pun sama ya, ini tidak ada masalah, tidak ada warning. Oke, kita tutup. Nah, selanjutnya untuk yang tadi kita ambil atau pinjaman di mutasi kasnya kita hapus. Nah, oke, tidak ada masalah. Lalu kita lihat hasilnya di penata usahaan, laporan penata usahaan di sini di buku pembantu kas tunainya. Nah, ini sudah terinput semua ya, yang tadi dua itu sudah masuk. Nah, kemudian di buku pembantu pajaknya juga. Nah, ini juga saldonya sudah berkurang ya.
Ini sudah masuk 2 ya tadi ya. Oke, mungkin itu terkait bagaimana cara menyelesaikan permasalahan pada saat penyetoran pajak.